Belum kumpul semua ya. Baru 147 kemarin sampai 200. Berapa 38 ya. Bagi yang udah beres, silahkan sholat duha dulu. Nanti mungkin 10 menit ke depan kita baru mulai tadarus. Sambil nunggu temennya kumpul dulu ya. Silahkan sholat duha dulu ya. Satu menit lagi kita nanti mulai tadarusnya 9.50. Ya, silakan dibuka Qurannya ya. Kita surat Ghafir. Surat Ghafir, surat ke-40. Dimulai dari ayat 1 sampai ya 27 aja lah ya. 2 ain. 21, 2, 3 ain. Siswa baru Kaila aja yang on ya, Kaila Sarifah, ada Bahi. Kita Fatihah dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Tanzilul kitabil azizil halim. Fihi tajbi wa la ilaha illa huwa ilaihi yujadiluna ila la yaghurruka lahum Jalika akhil kalimatu rabbika ala allazina kafaru annahum ashabun nar allazina ya'lamuna wa man yusabbihuna bihamdi rabbihim yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lillazina amanu wasita kullu syai'in wa adahilahum jannati adna allati wa adna
صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم كافر السيئات السيئات يومئذ مدرها ذلك هو الغفور الرحيم الذين كفروا ينادونكم وكفر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الحق فتأمرون قالوا ربنا أماتنا وأيدنا فاقترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنكم دعيا وإن يشرك تؤمنون حكم لله العلي الكبير والذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا ومن يتق إلا من ينيب ومخلصين له دين ولو كره الكافرون هل من أمره ألا من يشاء كل نفس بما كسبت واليوم إن الله سريع الحساب يوم تجد كل هم نفس يوم ما الآزف كسبت فيه إذا ظلم يومئذ هم يسلمون الكاذبين الكتاب وأنذرهم يوم الذين من حميم وشفيع يطاع يا ناجني فرعون لطالبين من أهله ولا شافعين يدعون من دونه لا يقدرون بشيء إن الله هو السميع يدعون من دونه سروا لا في الأرض يخلقون فلينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من ولم قبلهم يسيروا كانوا في هم الأرض أشد منهم فينظروا كيف قوة كان عاقبة الذين فأخذهم الله بذنبهم وكانوا ما كانوا يدعون موت وأشار في الأرواح غدوا ذلك بأنهم كانت وما كان تأتيهم لهم من رسلهم الله بالبينات فكفروا فأخذهم الله قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان ذلك مبين بأنهم إلى كانت فرعون تأتيهم وهامان رسلهم وقارون بالبينات فقرضوا فكيف بسحر رفعه كذاب إنه ولما قوي جاءهم بالآخرة قد عندنا أخذهم والسلطان المبين إلى الذين فرعون آمنوا وهامان فقالوا ساحر وأمرهم عذاب نساءهم جاءهم بالحق من عندنا وكيد فقالوا الكافرين قل إلا في ضلال الذين قال آمنوا فرعون معه ذروني أقتل موسى وأستيونس وليس نساءهم ربه وما كيد إني أخاف أن الكافرين إلا يبدلوا في دينكم ضلال أو أن مبين يأتي في الأرض قال الفساد فرعون قال ائتوني موسى بأربعة إني مدفنين أوتى برأيي وبرأيك وليدعو إلى ربهم أخاف أن يوم يبادلوني الحساب بكم أن يتيح في الفتيا والله قالوا العزيز موسى إني أذن بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب
allazina amanu Sadaqallahul azim. wa ma kaidul kafirina illa wa qala fir'aunu dharuni aqtul Musa wal yad'u rabbah inni akhafu ay yubaddila dinakum aw ay yuzhira fil ardil fasad wa qala Musa inni udtu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna Nabil Quran waj'alhu waj'alhu lana imama imama wa nura wa huda wa rahman Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma nasina Tila ya Rabbal alamin. Amin Allah amin. Amin Allah. Ya, berarti besok lanjut surat Al-Ghafir ayat 28 ya. Besok. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada terus pengarahan ya sampai sekitar setengah 11 lah ya. Jadi kita masih melanjutkan tema yang kemarin. Ya, masih tentang si penggunaan HP atau media sosial. Ini sangat penting karena ya bagi saya gitu ya. Karena emang saat-saat ini yang banyak, mungkin yang termasuk yang terdekat dengan anak-anak sosial kalian pendidikan adalah HP ataupun media sosial ataupun game-game online ya. Dan saya harus ya sebagai pendidik gitu ya harus memberitahu, harus mengarahkan, harus memberikan gambaran atau pandangan gitu, terutama ya untuk kedepannya, masa depan. Bukan berarti nggak boleh ya main HP gitu, misalnya media sosial seperti yang saya jelaskan kemarin, bukan berarti nggak boleh. Silahkan ya, karena termasuk saya punya media sosial, guru-guru juga punya semua media sosial, mungkin yang suka main game juga banyak ya. Saya juga ya paling kalau saya nggak berat mainnya paling Candy Crush gitu. Game yang simpel-simpel nggak ribet-ribet gitu, tapi main gitu. Tapi satu sisi tadi selain hati-hati kalau di media sosial yang menyangkut ini untuk pribadi gitu ya, keamanan pribadi atau keamanan data pribadi itu yang harus dijaga. Secara pribadi saya termasuk kalau main game online gitu ya, ya emang harus siap-siap ngatur waktunya aja gitu. Karena kan usia-usia kalian emang saat usia belajar gitu ya, bukan usia senang-senang. Kalau nggak salah dulu itu suka ada apa sih istilahnya, kalimat apa disebutnya ya, kalimat itu bilang belajar di pagi hari, bekerja di siang hari, makan di sore hari, dan istirahat di malam hari. Nah, maksud dari pagi hari itu adalah usia muda gitu. Di usia kalian ya saatnya belajar. Bukan makan dulu, bukan istirahat gitu. Saatnya belajar emang. Saatnya belajar ya, terutama yang disayangkan adalah potensi otaknya gitu. Potensi otak kalian, jadi kalau ibarat adonan usia kalian itu ya baru masih terigu gitu ya. Mungkin terigu ya udah campur-campur bumbu sedikit lah gitu ya. Terigu ya dalam artian masih bisa jadi apa saja ke depan.
Yang mau jadi dokter bisa, mau jadi tentara bisa, jadi polisi bisa, menjadi politikus, jadi psikolog, jadi apa bisa gitu. Sedangkan ya kami guru yang udah mungkin di atas 30 ya sudah nggak bisa gitu. Kita mau jadi dokter ya repot lagi, nggak bisa gitu ya. Maka harus sekolah jurusan IPA lagi, SMA gitu ya. Terus kuliah ya usianya udah nggak memungkinkan. Terus mau jadi tentara ya udah juga dari mungkin postur tubuh juga harus tingginya kan cukupi, sehat lahir batinnya juga mungkin kondisi ini udah nggak bisa gitu ya. Mau jadi apalagi tadi dokter mungkin jadi yang lain-lainnya udah agak nggak bisa gitu. Ya kalau kalian masih kecil, otaknya masih fresh, masih bersih, sayang gitu. Kalau otaknya setiap hari dijajali dengan isi-isi dari media sosial dan game-game online gitu. Apalagi kalau main gamenya sampai ke bawah mimpi, ya orang biasanya gitu. Kalau udah sering banget sampai mimpi pun mimpi main game gitu ya, karena pernah ngalamin gitu. Kalau main game kan nggak kerasa yang kita main, tahu-tahu mau subuh aja gitu ya. Kalau mungkin orang tuanya yang apa aslinya yang suka ngecek-ngecek sih mungkin nggak masalah gitu. Karena kalau orang tua nggak ngecek, si anak di kamar main HP terus ya sampai menjelang subuh. Nanti mau subuh tidur bablas, bangunnya siang gitu. Itu kan repot ya. Jadi apa namanya siklus hidupnya berbahaya gitu ya. Berbahaya untuk anak usia kalian gitu. Kalau mungkin udah gede sih udah yang kerja ya nanti akan ada gitu orang yang subuh tidur sampai johor nanti mana begadang misalkan gitu security misalkan giliran shift malam dia akan kebalik ya jadi siang pakai tidur malam pakai kerja atau nanti mungkin kalian kerja di pabrik-pabrik yang pabriknya 24 jam biasanya 3 shift mungkin ada yang masuk jam 2 malam nanti ya sampai jam 8 pagi gitu mungkin ada yang masuknya habis maghrib nanti sampai jam 2 malam ya akan begitu jadi mumpung masih sekolah usia-usia masih bagus nih pergunakan gitu waktu sebaik mungkin dalam artian ya saatnya tidur ya tidur gitu saatnya belajar ya belajar ya itu tadi kalau main game lagi chatting gitu ya emang main game atau chattingan di media sosial ya emang seru termasuk mungkin di grup WhatsApp gitu ya chattingan mungkin kalau yang udah agak gede-gede chattingan sama gebetan misalkan gitu ya, ya mungkin sampai subuh nggak kerasa gitu pesan baru 1 jam gitu ataunya udah 5 jam hal-hal kayak gitu jadi yang suka-suka begadang ya tenang aja nanti kalau udah lulus sekolah udah ini udah apa sih udah kerja ya cari aja kerja yang bisa begadang tadi nah, misalkan ya tadi kalau misalkan security gitu ya mereka ya bisa sampai semalaman begadang gitu walaupun mungkin kalau security-nya berdua atau 3 gantian tidur gitu ya yang lain jaga dia tidur sendiri ganti-gantian tapi tetap yang penting sekarang kan dari segi penggunaan waktu terutama ya karena hampir dipastikan si anak ini sekarang lebih dekat dengan HP gitu ya mungkin daripada dengan manusia yang sebenarnya dalam artian ketika kita ngumpul pun gitu orang rata-rata ngobrolnya dengan HP hampir semua ya saya pun bukan mengalami ya melihat gitu ya di sekitar bagi dalam hal pengajian misalnya kayak apa ya ngobrolnya masing-masing aja gitu pegang HP ataupun mau dimanapun atau ada yang mabar kadangnya dan barang itu kan tetap dengan HP gitu dan ini bagi sebagian pengamat mengkhawatirkan gitu ya terutama untuk anak-anak yang itu tadi isi otaknya kalau dijejali dengan ilmu-ilmu itu daya ingatannya kuat sekali ya kalau usia-usia kalian itu usia di bawah 20 tahunan otak anak-anak itu daya rekamnya kuat tapi pemahamannya kurang anak-anak usia kalian nih ya makanya kalau di pondok-pondok pesantren salafi gitu ya pasti suruh ngapal aja ngapal awamil ngapal jurumiyah ngapal tasrif hafal aja katanya nggak ngerti pokoknya hafalin aja dulu gitu pasti disuruhnya gitu ngapalin aja dulu mungkin nggak ngerti serangan sih gitu ya kalau kata jadinya ngapal amil jurumiyah terus dihafal aja dulu nanti kalau udah usia-usia mungkin 25-30 ke atas ingatan itu agak kurang dalam artian ngerekamnya itu cepat kehapus ya agak lambat jadi suruh ngapalin apa-apa susah tapi kalau untuk paham cepat paham ya termasuk ya yang saya dialami lah minimal gitu ya dulu yang
hamil apa gitu nggak ngerti. Kalau sekarang ya sedikit gitu. Oh, yang kayak gini dulu tuh kayak gini gitu. Kan dengan paham bisa dengan sendirinya ataupun dengan masukan intinya akan lebih paham gitu. Ya kalau anak-anak usia SD, MTS gitu ya, ya dijejali tadi dengan hal-hal yang hiburan-hiburan terus, entah itu musik, entah itu berita-berita artis yang ya dalam nggak penting lah kalau ukuran kita gitu ya. Karena kita tidak diuntungkan sama sekali. Kayak kalau dia sih kita tonton ya untung, view-nya banyak gitu ya, dapat duit tiap bulan dari YouTube, dari apa. Tapi kita yang ngabisin kuota dan secara tadi kemanfaatan ya kita nggak dapat manfaat apa-apa. Gitu. Kalau menurut saya gitu ya, yang teliti ya, apalagi cuman buat misalnya ketawa-tawa sebentar, bukan berarti nggak boleh ketawa ya boleh aja gitu. Tapi tadi harus diatur waktunya. Kalau tiap hari main tadi apa media sosial gitu setiap hari ya, tidak ada hari tanpa IG, tanpa TikTok, tanpa apalagi Facebook, mungkin WA, tidak ada hari tanpa main game. Ini yang dikhawatirkan adalah kedepannya ya, gaya hidup yang ya salah satunya selain tadi apa ya, mungkin ngabisin kuota juga gitu ya. Kalau di rumahnya pasang wifi yang ini sih unlimited, no problem gitu ya. Kalau yang pakai harusnya kuota buat belajar pakai main game kan cepet banget tuh habis, atau pakai nonton YouTube semalaman gitu habis. Yang penting kalau yang ditonton channel-channel yang bermanfaat gitu ya, karena kan kalau media sosial ya katanya ibarat pisau ya, tergantung pemakaiannya. Kalau dipakai hal yang negatif ya repot gitu, kalau yang positif ya nggak apa-apa gitu, mungkin pakai buat nonton, lihat-lihat ngaji gitu misalkan ya, atau lihat-lihat tentang pengembangan diri yang bersifat pembelajaran. Tapi ya jarang sekali yang digunakan untuk itu. Hampir semua ya kalau nggak hiburan ya, dalam arti apa sih ya, jalin pertemanan juga ya saya kira sangat jarang gitu ya. Intinya lah hiburan lah, baik itu musik ya maupun film misalkan, atau game gitu. Ini yang harus diperhatikan, jadi diatur waktunya gitu, diatur. Kalau tadi ada yang pernah merasa, aduh udah kecanduan kayaknya nih. Salah satu, secara psikologis salah satu faktor orang kecanduan HP itu katanya HP sedang diam tapi kita ngerasa HP itu bergetar gitu, atau serasa ada notifikasi gitu. Padahal HP, bahkan ketika HP mati pun gitu, atau kalau yang biasa pakai getar HP-nya dikantongin, itu serasa getar gitu. Padahal nggak getar tuh HP. Nah itu udah indikasi orang sudah kecanduan HP. Seakan-akan gitu kan, ini HP kok getar gitu. Padahal enggak gitu. Itu udah mengkhawatirkan. Tapi kalau udah gitu harus sudah jaga jarak dengan HP, menjauh gitu ya. Menjauh ini khawatir ya. Salah satu yang kemarin saya bilang ya, minimal yang kira-kira kamu nggak bisa lepas, tergila banget, hapus saya dulu gitu aplikasinya. Hapus dulu, ya nggak apa-apa kok gitu, dunia nggak berhenti gitu. Dunia nggak berhenti, kamu nggak bakal gimana-gimana, hapus saya dulu. Nanti normal dulu, belajar normal, kalau udah agak normal ya mending, kalau perlu ya jauhin gitu HP-nya. Udah dihapus, udah jauhin. Kasihan, kalau saya sih kasihan gitu ya. Kasihan ya, terutama buat orang tua, apalagi kalau orang tua yang nggak punya duit, sama orang tua dibela-belain beliin kuota gitu. Soalnya cuma dipakai main game, dipakai apa istilahnya, nonton-nonton yang bukan pembelajaran. Nih, yang dikhawatirkan gitu. Jadi ke depan setelah ini masalah dulu ya. Jadi kita anggap, kalau mungkin saya gitu ya, saya anggap HP yang terlalu berlebihan ini adalah masalah. Penggunaan HP yang berlebihan itu masalah ya, masalah untuk bagi kita semua nanti. Mungkin bagi guru juga, kalau menghadapi anak yang sudah kecanduan HP atau game, ya masalah juga bagi guru, karena akan susah diatur anaknya. Susah diatur, atau mungkin misalkan, ya entahlah, karena usia-usia anak-anak kan imajinasinya yang masih masih bebas sekali ya, karena belum menghadapi kenyataan hidup gitu. Belum menghadapi, tinggal makan di rumah. Nggak pusing gitu ya. Lebaran baju tinggal minta, tinggal beli atau dibeliin ya, nggak pusing. Kuota tinggal minta, nggak pusing. Tapi kalau udah nanti lulus sekolah, udah nyari duit sendiri, nah kenyataan hidup baru dihadapi. Kalau udah kayak gitu, imajinasi udah nggak gimana ya, jadi real gitu ya. Akan berpikir real aja nih.
berpikir ya mungkin tadinya biasa makan tinggal makan ya kalau udah kerja udah berumah tangga kan harus nyari makannya gitu. Atau mungkin yang ya tadi biasa baju lebaran dibeliin apa-apa ya udah usia dewasa harus beliin. Jadi otaknya yang dipakainya ya udah jarang tuh ya, atau mungkin udah nggak ada orang-orang udah dewasa gitu ngehayal apa, udah nggak. Tapi kalau anak-anak usia kecil kan imajinasi, menghayal gitu ya, yang ada. Nah apalagi tadi kalau misalkan keseringannya itu nonton konten-konten yang apa namanya menampilkan glamor-glamor. Wah lihat-lihat kalau yang misalkan di beranda IG-nya atau di beranda Facebook-nya yang ditonton itu ya orang-orang yang menampilkan memamerkan kekayaan misalkannya. Ya, yang selalu saya sampaikan misalkan di contohnya selalu saya contohkan dalam iPhone gitu. Karena saya melihat banyak berita kasus-kasus rata-rata tertarik itu pada iPhone gitu ya. Bukan Samsung atau apa. Mereka pada iPhone, bahkan dulu tuh ada di IG atau TikTok gitu ya, orang-orang yang spesialis grupnya itu iPhone. Kalau nggak iPhone HP-nya diusir gitu dari ada yang kayak gitu ya orang-orang kayak gitu. Akhirnya kalau keseringan nonton-nonton yang kayak gitu tuh malas nanti menimbulkan malas belajar. Udah nggak mau pengennya menyesali gitu. Kenapa sih gua nggak terlihat dari orang kaya hal-hal kayak gitu tuh. Ini yang bahaya ya. Akan bahaya jadi cepat terbawa suasana gitu. Ya kalau kita orang-orang dewasa udah paham apa yang muncul di media sosial ya tadi hanya ilusi aja gitu. Hanya kadang banyaknya kebohongan karena orang yang benar-benar kaya nggak mau memamerkan kekayaannya. Entah ya termasuk artis-artis dan salah satunya takut dirjen pajak. Kalau di YouTube atau di IG kalau si Rapi mejeng mobil baru aja udah pada ngetag dirjen pajak aja. Ya di tag ya, di mention dirjen pajak. Nanti ya jangan lupa kakak ya, pajaknya akan begitu. Orang-orang kaya beneran justru mereka nggak mau memamerkan gitu. Bahkan yang banyak itu termasuk mobilnya apanya ya, yang dipakai adalah nama pembantunya gitu ya, BPKB-nya. Beli tanah atas nama saudaranya, ya enggak. Apalagi orang-orang kaya yang duitnya ya misalkan itu duitnya yang nggak jelas. Mungkin suap, korupsi udah pasti. Jarang yang menggunakan identitasnya atau justru nggak mau ketahuan gitu. Ya rata-rata yang pamer-pamer kalau di medsos kan kalau kalau orang misalkan orang miskin gitu ya halusinasi pengen kaya atau ya orang kaya paling OKB gitu ya sebagai orang kaya baru punya ini ya mereka tampilkan. Tapi kalau selebihnya soalnya ya saya ngomong kayak gini karena tahu gitu ada beberapa orang kenal di IG saya tahu kehidupan aslinya realnya gitu. Orang ada yang cuman masih ngontrak tapi kalau di IG kayaknya udah masa postingnya foto di rumah mewah di apa gitu ya. Padahal tahu nggak punya mobilnya orang nih gitu ya. Tapi kalau di IG kan lagi jalan-jalan gini-gini. Atau yang paling parah, ini tahu nih orang hutangnya banyak nih gitu ya. Misalkan hutang sini tapi postingnya jalan-jalan, makan-makan enak, kan ripuh gitu ya. Repot ya kalau kita ketawa aja sih. Nah itu tadi ini nih media sosial. Tapi kan satu sisi bagi orang-orang yang nggak paham gitu, anak-anak kecil, sejak kalian yang baru buka, lihat-lihat, itu kan bisa berdampak secara psikis sangat luar biasa dampaknya yang dikhawatirkan. Jadi akhirnya ya satu sisi harus ngasih tahu gitu. Jangan terpancing dengan hal-hal yang ada di media sosial. Yang lihat enaknya aja, ini kan salah satu apa sih hal-hal kayak gini kan secara sejarah itu salah satu faktor kehancuran bangsa kita oleh penjajah. Karena secara umum orang Indonesia itu menurut ini ya, musik konglomerat Cina itu orang Indonesia itu rata-rata nggak mau usaha tapi pengen enak. Mereka paham kayak gitu. Akhirnya kata mereka pokoknya kalau orang Indonesia terutama mohon maaf gitu ya, yang pernah saya baca, misalkan yang dipegang oleh dia adalah bagian misal apa sih sebutnya keamanan lah gitu ya, penjaga misalkan dari kepolisian atau TNI gitu ya. Ya itu aja disupport, sekolah dibiayain dan lain-lain ya, pengen beli apa sih apa gitu dikasih, minta duit buat ini dikasih kayak gitulah, macam centeng atau apa gitu ya. Kalau ya itu bilang entah itu rahasia umum atau gimana.
banyak semacam itu. Akhirnya ya mereka duitnya banyak, tapi itu tadi karena males ya nggak mau dia akan nurut kepada orang yang selalu ngasih uang. Ini ya termasuk dari zaman dulu penjajah itu Belanda, bahkan negara Belanda kalau kita lihat dari peta itu segede Jawa Barat pun enggak. Orang yang dikirim ke sini pun hanya paling ya puluhan ribu gitu. Tapi bisa menguasai di negara kita hampir 350 tahun. Dan yang jadi masalah adalah banyak yang jadi centeng mereka itu orang pribumi, bukan murni Belanda. Nah itu tadi, jadi orang pribumi itu cuman asal mau dikasih duit, tanpa kerja ya beres gitu. Ya termasuk yang kejadian-kejadian ya kalau hal-hal di luar itu ya, misalkan ya kalau lihat sejarah, ya sudah baca-baca nyari babi ngepet ada nggak sih di luar negeri gitu. Atau tuyul, termasuk pesugihan-pesugihan. Saya baca nggak ada. Yang ada ya kalau santet-santet termasuk di Malaysia ada ya, Malaysia apa naruh buhur-buhur gitu santet. Tapi kalau untuk yang sistemnya kayak nyari duit itu apa nggak ada di negara lain, adanya di kita. Nah diselidik ya itu tadi karena umumnya orang-orang kita itu malas kerja gitu, umumnya ya, nggak saya bilang nggak semua, tapi lebih umumnya malas kerja tapi pengen hidup enak kaya. Nah ini salah satu pemicunya itu tadi karena melihat, nah kalau dulu kan memang belum ada media sosial ya, tapi kalau dulu kan perangnya antara paling tetangga gitu ya, tetangganya beli kulkas pengen, tetangganya beli mobil pengen ya, kalau lihat cerita-cerita di Google gitu ya, atau cerita di sinetron juga begitu ya, ya tetangganya ini pengen gitu. Nah apalagi sekarang gitu ya, adanya media sosial, banyak kemegahan-kemegahan ini ditampilkan di media sosial. Saya justru ya khawatir gitu ya, kalian anak-anak kecil gitu usia-usia sampai berpikirnya kayak gitu, pengen hidup enak gitu ya, tapi nantinya males belajarnya. Ini kalau mau belajar sih nggak masalah gitu. Oh saya pengen udah gede hidup enak nih, mau belajar dengan keras, harus pintar. Alhamdulillah kalau itu jadi trigger untuk sukses gitu. Tapi kan nih ada rata-rata cuman pengen enak tapi maunya minta gitu. Itu minta kepada orang tua misalkan ya, minta pada kakaknya, yang ketika orang tua atau kakaknya tidak bisa mengabulkan, menyalahkan ya, oh disalahkan orang tua, itu udah bahaya. Nah kalau kalian udah hal-hal yang kayak gitu udah terganggu dengan media sosial, saya udah mendingan di off aja, nggak usah peduli dengan nggak gaul atau apa, nggak masalah gitu ya, karena nanti yang penting mah apanya ya diri kaliannya gitu. Kalau udah emang mau belajar, ibadahnya nggak ketinggalan gitu ya, sholat lima waktu dengan orang tua baik, dengan temannya relasinya bagus, ya udah cukup, alhamdulillah ya. Artinya dalam relasi dunia nyata ya. Ya di Facebook banyak orang di Facebook kenal apa akrab-akrab itu kan, kalau dalam dunia nyata nggak tahu, karena yang tampil di media sosial rata-rata kan hanya baiknya aja yang kita lihat gitu ya. Baiknya aja, kalau yang jelek-jelek kan nggak tahu. Sedangkan kalau orang dunia nyata kita udah tahu karena yang jeleknya kayak gini orang ini, yang kayak gitu tuh. Jadi ya mudah-mudahan ke depan gitu ya kita di aja guru-guru ya apa pasti selalu pengen anak-anaknya nanti kalau udah lulus jadi sukses-sukses semua gitu ya, lulusnya udah gedenya pada sukses, itu kerjaannya enak-enak gitu ya, karena ya susah nyari kerja. Jadi kalau mudah-mudahan kalau belajarnya bagus, terus secara sosial juga harus ya, relasi itu penting secara sosial. Makanya kemarin juga saya kalau ada tugas saya bilang ya tanya temennya, bukan berarti saya nggak mau kasih tahu, tapi saya pengen tahu ini si anak punya temen enggak gitu, pembelajaran daring. Kalau dia nggak punya teman, sebenarnya itu musibah ya, repot sekali. Atau termasuk kalau lagi di kelas nggak ada ya saya tanya temennya, nggak ada yang tahu, nah repot. Kalau si A sakit gitu, temennya nggak ada yang tahu, apa nggak punya teman gitu. Saya sih lebih kepada kasihan gitu. Maksudnya zaman sekarang ya, kalau zaman
saya sekolah ya emang nggak ada HP, nggak ada telepon, nggak ada apa, yang sakit rumahnya jauh ya pasti nggak tahu gitu. Kalau sekarang ada HP mungkin harusnya dia ngabarin gitu, atau temennya atau siapa, mungkin ada grup juga gitu, kenapa nggak ngabarin ini. Jadi saya mungkin sebagai, kalau saya sih karena guru sosial gitu ya, dia lebih menekankan kepada hal-hal semacam itu, baik tadi media sosial ataupun dalam bersosialisasi di ranah dunia nyata. Kalau yang lain agamanya ya nanti urusan guru agama lah itu ya, salah pikirnya, sholatnya, apanya. Saya ngajarnya di IPS, paling kelas 9 mungkin yang udah saya ajar, kalau kelas 7, kelas 8 belum. Bisa lebih, emang saya nggak begitu, kalau ngajar nggak begitu penting kurikulum gitu, apa yang terupdate lah yang kita bahas nih. Kalau ada kasus apalagi menyangkut sosial ya pasti saya bahas gitu, karena buku yang kita pelajari kan paling cepat itu dicetaknya 2010, 10 tahun yang lalu. Bahkan data-data kependudukan apa kalau di buku IPS gitu ya, itu ya paling ini ya 2010 gitu, udah lambat sekali. Jadi kalau data-data semacam itu ya saya paling harus ngambil dari Google dulu, dari Google data terbaru, karena kalau dari buku itu tadi apa udah cukup tertinggal gitu ya. Kan ya dunia saat ini percepatan informasinya sangat pesat sekali. Sangat pesat. Ya mungkin kalau dulu kita zaman sekolah diajarin apa sih, menghafal menteri-menteri gitu ya. Sama menteri presiden, hafal sama menteri. Ya kalau sekarang kan menterinya reshuffle lagi. Susah untuk menghafal, dan emang kayaknya nggak ada juga gitu kalau sekarang yang suruh hafal menteri, nggak ada. Hafal UUD 45, kalau dulu dihafal minimal pembukaannya gitu, harus dihafal UUD 45 Pancasila. Jadi ya kalau apa sih, masih 3 menit ya. Jadi kalau kita saat ini cuma berpikir saat ini gitu, ya kalian cuma berpikir udah gimana ntar aja, nanti gua senang-senang, ya nggak bisa gitu ya. Kita nggak bisa ya, setidaknya kalian harus sudah punya rencana ya, walaupun baru kelas 7 gitu. Setidaknya entah itu jangka pendek atau jangka menengah, minimal ya misalkan ya juara di kelas lah gitu ya. Baik apa setengah semester atau semester punya target gitu, punya tujuan. Yang udah kelas 9 ya berarti harus punya tujuan nih, nanti mau sekolah kemana gitu. SMA-nya, SMK-nya, atau mau melanjutkan kemana. Ya makanya mungkin di kelas 9 saya selalu bilang ya, kalau punya duit datanglah psikolog gitu, ke psikolog, ke sana uji tes bakat, kamu cocoknya kemana. Kalau mungkin yang juga bongkar-bongkar misalkan ya, selama ini ada motor nganggur dibongkarin, motor orang dibongkar misalkan, tapi nggak dipasangin lagi, ya mungkin bakatnya di otomotif, ya masuknya ke SMK sekolahnya gitu. Kalau mungkin bakatnya suka nolongin orang, yang tadi misalkan lihat luka apa pengen ini, mungkin jadi dokter gitu ya bakatnya. Memang harus psikolog sih yang ngerti kalian akan kemana, dalam artian biar terarah gitu, biar fokus. Jadi biar fokus belajarnya pun nanti kalau emang mau kedokteran kan sekolahnya jurusan IPA gitu ya, jadi fokus ke sana. Kalau mungkin suka penyair apa bisa ambil jurusan bahasa kalau ada yang jurusan bahasa ya. Walaupun katanya nanti tahun besok sudah dihilangkan jurusan-jurusan itu, wallahu alam gitu. Yang penting harus punya gambaran ya, syukur-syukur sih orang tuanya yang ada, beberapa orang tua yang emang ngertiin gitu anaknya di rumah itu benar-benar diarahkan gitu. Kemana-kemana, tapi ada beberapa anak yang emang orang tuanya nggak paham. Yang penting anak gua sekolah lah gitu ya. Ada yang kayak gitu, yang maksudnya saya pun gitu ya, orang tua nggak ngerti gitu ya. Anak mau ngaji kayak mau enggak, mau sekolah mau enggak peduli gitu. Enggak diurus gitu ya. Maksudnya saya mau kayak gimana nggak sekolah pun ya nggak apa-apa, karena saya pernah dulu nggak sekolah ya, nggak ditanya kenapa nggak sekolah, malas ya udah selesai gitu. Nah ya udah gitu ya. Mudah-mudahan kalau ada orang tuanya yang baik ya, itu urusan nanti di rumah dengan orang tua ya, kita guru-guru di sekolah insya Allah semaksimal mungkin ya, semaksimal mungkin mengarahkan, mendidik kalian di sini karena emang kewajiban ya.
kewajiban dari segi profesi sebagai pendidik juga ya amanah dari orang tua. Orang tua nitip kalian ke sini, ya berarti diamanahkan kita dititipi kewajiban orang tua yang nitip, berarti orang tua percaya. Kalau orang tua percaya kita harus semaksimal mungkin ya dari berbagai cara lah kita mendidik. Tiap guru beda-beda didikannya ya. Mungkin kalau saya agak keras kalau mendidik, mungkin ada yang guru lembut, terserah, itu variasi lebih bagus gitu ya. Dalam agama pun ya kalau lembut semua repot juga gitu ya. Yang ada yang keras, ada yang lembut, ada yang mungkin dengan diam gitu ya, mungkin ada yang dengan cerewet gitu ya, macam-macam beda-beda. Itu cara-cara guru mendidik ya, tujuannya sih yang penting biar kalian nggak nyasar, biar kalian benar, biar kalian nanti sukses ke depannya ya. Karena sukses itu bukan ujuk-ujuk tiba-tiba sukses, enggak, tapi butuh proses gitu ya. Dari kecil, dari sekarang terutama gitu ya. Insya Allah kami juga ya selalu mendoakan gitu ya. Kalian akhirnya sukses, maju semua gitu ya, berbagai usaha. Oke, udah habis waktunya ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya mudah-mudahan sih mengerti gitu ya. Mudah-mudahan, walaupun saya juga nggak berharap ngerti semua, setidaknya ada 1-2 anak yang ngerti lah apa yang saya sampaikan, terus melakukan apa yang saya anjurkan tadi. Kalau yang udah pusing-pusing di media sosial kehidupan ini, uninstall, HP simpan, terutama malam. Kalau saya malam udah maghrib udah simpan aja, pagi baru dilihat itu HP gitu ya, karena udah ya pengen istirahat aja. Kalau malam saatnya istirahat gitu ya, udah saatnya istirahat. Ya cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.